Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugara dari kelas Bahasa Indonesia dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang unsur-unsur seni rupa dan desain. Pengertian unsur-unsur seni rupa dan desain. Unsur-unsur seni rupa adalah suatu satuan terkecil dari sebuah kesatuan, karya seni, rupa, atau desain. Titik dideretkan menjadi garis, garis dapat membentuk bidang, kemudian bidang dapat membentuk sesuatu yang lain, dan seterusnya. Jika dianalogikan dengan dunia otomotif, maka unsur-unsur seni rupa adalah berbagai onderdil yang terdapat pada sepeda motor. Unsur-unsur seni rupa tersebut meliputi titik, garis, bidang, bentuk, ruang, gelap, terang, tekstur, dan warna. Manfaat mempelajari unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa merupakan dasar terbentuknya karya seni rupa, seperti berbagai organ tubuh yang membentuk kesatuan tubuh manusia. Memahami lebih dalam unsur-unsur yang vital ini akan membuat kita memahami tingkat-tingkat kesehatan karya seni, bahkan mengobatinya ketika sakit. Tanamkan analogi tersebut, buka pikiran kita untuk menyerap ide sekecil apapun untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari mempelajari unsur-unsur seni rupa dan desain. Ketika kita sepenuhnya mengetahui dan mempelajari unsur-unsur terkecil dari sebuah karya, akan banyak gaya dan macam varian baru yang bisa kita gali. Memahami titik sebagai salah satu unsur seni rupa membuka kreasi unik seperti pointillis yang hanya menggunakan titik untuk membuat karya seni. Unsur-unsur seni rupa dan desain. Pada umumnya, para ahli berpendapat unsur seni rupa dan desain dibagi menjadi 7 hingga 8 unsur. Beberapa unsur-unsur seni rupa dan desain tersebut adalah sebagai berikut. 1. Titik. Titik adalah unsur terkecil dan awal dari sebuah karya, koordinat tanpa dimensi atau area. Sebenarnya, titik ini digunakan untuk menciptakan unsur yang lain. Karena itu, terkadang beberapa ahli lain tidak memasukkan titik sebagai unsur seni rupa. Di sini ada salah satu contoh dari gambar. Menurut Sajiman F. Sanyoto, secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang sangat kecil. Dikatakan kecil karena objek tersebut berada pada area yang luas, dan manakala dengan objek yang sama dapat dikatakan besar apabila diletakkan pada area yang sempit. Pendapat tersebut membahas dengan apik mengenai relativitas ukuran dalma suatu karya. Titik dapat menjadikan lingkaran pada area sempit, bahkan menjadi tekstur saat dibuat kecil, banyak dan memenuhi area yang besar dengan pengulangan dan ritme. Garis. Garis adalah hubungan dua titik atau jejak titik yang bersambungan atau berderet. Garis dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur terpenting dari sebuah karya, baik secara langsung maupun hanya bersifat maya atau semu. Garis tidak nampak secara langsung, tapi membentuk kontur tertentu. Di sini ada contoh gambarnya. Garis nyata dan garis maya atau semu. Jika kita menjajarkan titik-titik secara berhimpit, kita dapat memperoleh sebuah garis, kawat listrik, seutas tali, senar gitar, dan apa saja yang mempunyai sifat memanjang. Semua itu dapat dibayangkan sebagai garis. Lautan lepas, pantai yang lurus juga dapat membentuk garis horizontal. Jika kita menggambar suatu ruangan, kita selalu membatasinya dengan garis-garis, padahal di sana tidak ada garis. Yang terjadi hanyalah perbedaan gelap, terang, atau value karena adanya cahaya sehingga mengesankan garis. Bentuk garis macam itu disebut garis semu, maya, atau imaginer. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa garis tidak hanya berbentuk konkret atau nyata, akan tetapi terdapat juga garis maya yang terbentuk dari fenomena visual lain. Dapat disimpulkan dua pengertian mengenai garis sebagai berikut. Garis nyata adalah suatu hasil goresan yang disebut garis nyata. Batas suatu benda, batas sudut ruang, batas sudut warna, bentuk gempal, rangkaian massa, dan lain-lain, yang disebut sebagai garis maya atau semu. Raut garis. Raut garis adalah ciri khas suatu bentuk. Dengan demikian, raut garis adalah ciri khas bentuk suatu garis. Raut garis secara umum hanya terdiri dari dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung.
Dan masing-masing garis memberikan karakter yang berbeda, seperti garis lurus yang terdiri dari horizontal, diagonal, dan vertikal. Garis lengkung yang terdiri dari garis lengkung, kubah, garis lengkung, busur, dan lengkung mengapung. Garis majemuk yang terdiri dari zigzag dan garis berombak lengkung S. Garis gabungan, yaitu garis hasil gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Di sini ada contoh dari suatu garis. Lurus horizontal, tenang, positif. Lurus vertikal, kokoh, kaku, tegas. Lengkung, fleksibel, harmonis, feminim. Diagonal, dinamis, berenggi, dan tegang. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa persepsi setiap individu atau masyarakat pada umumnya belum tentu sama. Walaupun kebanyakan mengatakan iya, hal tersebut sangat bergantung kepada konteks psikologis dan sosial pemandangan apresiator. Bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi dwimatra. Bidang adalah suatu bentuk rauh pipih datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Contohnya adalah bentuk-bentuk yang pipih atau gepeng seperti triplex, kertas, karton, seng, papan tulis, dan bidang datar lainnya. Macam-macam raut bidang. Bidang dapat memiliki macam-macam raut bidang seperti berikut. Raut bidang geometri, raut bidang organik, raut bidang bersudut bebas, raut bidang gabungan. Ruang. Ruang adalah dalam seni rupa area di sekitar objek, baik di belakang, di atas, ataupun di dalamnya. Secara umum, biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi. Namun, dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberikan kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Tekstur. Tekstur adalah bagaimana permukaan terasa pada saat diraba. Tekstur dapat menjadi nyata atau dapat diraba, hanya disimulasikan saja melalui gelap, terang, dan warna. Tekstur adalah sifat dan kualitas permukaan atau nilai raba suatu benda seperti kasar, halus, licin, dan berkerut. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Nyata dan 2. Semu. Seperti yang dilansir oleh Suparta. Warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut bersifat pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap gelombang warna lainnya. Benda hitam tidak memantulkan warna apapun karena gelap menyerap semua warna pelangi atau semua panjang gelombang. Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.